Ya pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hingga saat satu sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rojak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari Rumah Sakit Abdul Rojak pada Selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan Pool Derek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkah atau sudah pulang dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas terkait. Dia masih di rumah. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulangnya, Dok? Kemarin sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik. Buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelaikan kendaraan besar di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberi sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, di sisi lain Polda Metro Jaya menetapkan 1 lagi tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka berinisial D dan merupakan istri dari buron berinisial A. Total tersangka dalam kasus ini 18 orang dan 10 tersangka diantaranya merupakan oknum Kementerian Komdigi. Ini penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka
dengan tambahan satu tersangka baru, inisialnya D. Ya, D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A. Ya, saat ini DPO A alias M ini masih dilakukan pengejaran oleh penyidik. Kemudian dari tangan tersangka D, penyidik telah berhasil menyita berbagai barang bukti, ya, antara lain uang tunai total 2,6 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga menyita 58 buah perhiasan dan 6 buah handphone. Kemudian 2 mobil juga disita, kemudian 2 buah jam tangan mewah. Bisa mengatasi maraknya judi online, Mabes TNI membentuk satuan tugas khusus. Ya, tim ini bertujuan untuk mencegah, memantau, ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan, hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit, meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI. Kemudian dan subsatgas narkoba nanti akan dipimpin oleh Dan Puspom TNI. Kemudian dan subsatgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI, dan subsatgas korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi: judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK. 4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, 45 prajurit TNI diperiksa terkait kasus penyerangan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas dan belasan lainnya luka-luka. Polisi militer Bukit Barisan terus menyelidiki keterlibatan mereka dalam penganiayaan kepada warga.
Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya, atau mungkin ada yang sekitar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia dinilai sedang masuk darurat kondisi judi daring. Ya, berdasarkan data PPATK, perputaran judol telah mencapai 600 triliun rupiah. Mirisnya, judi online sudah menyasar anak umur 10 tahun ke bawah. Belakangan ini maraknya pengungkapan kasus judi online oleh aparat penegak hukum membuat Indonesia masuk dalam darurat dalam kasus judi daring. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti permasalahan tersebut lantaran setidaknya lebih dari 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online. Berdasarkan data PPATK yang dihimpun oleh pihaknya, perputaran judi online telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menjelaskan, Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga harus dikendalikan dan diatasi secepatnya. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tetapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Denny Kustoni mengaku pihaknya mengalami kesulitan saat memberantas judi online lantaran para bandar bermain dan mencari celah hukum agar tak terkena tindak pidana. Ditambah lagi, server yang digunakan dari luar negeri bertepatan pada negara yang melegalkan permainan judi online. Sama tracing tadi dan menggunakan itu servernya ada di luar. Artinya apa? Lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto, kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang itu nggak bisa, karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkep kepada negara tersebut. Diketahui dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online banyak menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan. Apabila dibiarkan, dampak judi online akan semakin membahayakan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid optimis secepat mungkin meredam situs judi online yang bertebaran di dunia digital. Ya, dirinya juga mengaku melalui instruksi Prabowo Subianto terus memberantas judi online dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya adalah aparat penegak hukum.
Organisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain yang memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus. Jawa Timur terjaring razia judi online yang digelar oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Beberapa di antaranya kedapatan main judi online memanfaatkan wifi gratisan di warung-warung. 20 orang ini diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro gara-gara judi online. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung yang ada di 8 lokasi dengan memanfaatkan wifi gratis. 20 orang ini terjaring razia judi yang digelar mulai 31 Oktober hingga 10 November. Aktivitas judi online kian diperketat ruang geraknya. Sering kalah atau sering menang? Tipu sih, kalah. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kalah. Kenapa masih dilanjutkan? Sekali-kali dibilang yang lalu sore belum mau. Pekerjaan apa, Pak? Tani. Tani. Awal-awal ikut itu mulai dari mana? Pincut teman itu di warung. Pincut. Mendapatkan berhasil mengamankan 20 orang pelaku judi online dengan permainan yaitu judi pragmatik dan judi togel. Dan barang bukti yang disita yaitu 20 handphone berbagai merek beserta perputaran uang sejumlah, setelah dihitung oleh Kasat Reskrim dan jajaran, sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3030 KUHP. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih Camar dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah wilayah untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol pada pagi hari ini mengalami kepadatan di antrian traffic light mencapai kurang lebih 250 meter. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu tertib di belakang antrian kendaraan, di belakang traffic light. Hal ini juga untuk terciptanya kelancaran dan juga keamanan dalam berkendara. Kemudian dari arah Semanggi akan mengarah ke Petamburan dalam keadaan ramai lancar. Semanggi akan mengarah ke Pejapongan juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Untuk tol dalam kota sampai saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke JPO Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Sementara di arah sebaliknya Semanggi akan mengarah ke Kuningan dalam keadaan ramai cenderung padat. Harap untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lain, kemudian tetap berada di jalur yang benar. Pemirsa, dari JPO Polda Metro Jaya, selanjutnya kita beralih ke Pos Lantas Ledeng, Bandung.
Arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, dan dari arah Serasan Bajuri yang akan mengarah ke arah Setiabudi dan juga Lembang saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga patuhilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Manggoharjo Solo yang akan mengarah ke Jombor dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas di kawasan ini nampaknya dalam keadaan lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian Yasmin dan juga Camar, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1x24 jam terjadi 233 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal sebanyak 30 orang dan luka berat 37 orang, korban luka ringan sebanyak 283 orang. Untuk itu pemirsa, untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda untuk selalu tertib, kemudian utamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Anda tertib di jalan menyelamatkan nyawa Anda juga pengendara lainnya. Yasmin dan Camar, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Trasinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya, kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil sendiri menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Sabirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, pengumuman pengunduran diri Sabirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idham Halid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada kesalahan. Sabirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Usai berpamitan, Sabirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita, dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Babus Salam, Kalsel Babus Salam bisa lebih berjaya. Akhiri dualisme Kadin Indonesia bakal gelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pada 29 November 2024 mendatang untuk mempercepat musyawarah nasional yang sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2026. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengumumkan Rapimnas tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsyad Rashid dan Anindya Bakri. Mereka memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia satu dan solid. Prosedur persiapan Rapimnas akan dilakukan sesuai ADART Kadin, dan kepanitiaan Munas juga dibentuk oleh kedua belah pihak dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah. Kadin juga menyebut bahwa Arsyad Rashid tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum dalam Munas mendatang. Kadin, yaitu yang dari. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa harus ada Rapimnas? Ini kan Munas dipercepat, harusnya 2026. Waktu dan tempatnya ditentukan oleh Presiden. Makanya kita akan melaksanakan Rapimnas. Di situ kita akan meminta komitmen seluruh pemegang hak suara Kadin, Kadin Provinsi dan juga ALB untuk mengikuti waktu yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini juga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ya, dukungan penuh kali ini datang dari Pendeta Se-Jakarta, relawan Gerakan Transformasi 08 serta komunitas India di Jakarta. Ratusan pendeta se-Jakarta dan relawan Gerakan Transformasi 08 mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, di posko pemenangan pasangan Ridho Cikini, Jakarta Pusat. Usai menyatakan dukungannya, para pendeta dan relawan berharap paslon nomor urut 1 ini mampu merawat harmonisasi dan menjaga kerukunan, serta menjadi pemimpin yang bisa merangkul semua golongan masyarakat. Kita melihat bahwa tentunya kami sebagai pendukung Prabowo Gibran, Gerakan Transformasi 08 itu harus sejalan dengan Kim. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat sosok Pak Ridwan ini sosok yang nasionalis dan netralitas. Dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono juga datang dari komunitas masyarakat India di Jakarta saat Ridwan Kamil menghadiri kegiatan Diwali Mela yang merupakan suatu perayaan khusus warga India beragama Sikh di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, masyarakat India di Jakarta juga menyampaikan beberapa aspirasinya kepada Ridwan Kamil. Kita belum ada fasilitas untuk rumah duka. Oke, begitu orang meninggal kita belum punya rumah duka. Dan kedua, kita juga area-area ibadah kita itu parkiran itu sangat sulit. Contohnya salah satu di Pasar Baru. Pastilah nanti kalau sudah terpilih, karena tugas pemimpin kan membereskan masalah warganya. Nah, ini ada masalah, ada curhatan, ada aspirasi. Insya Allah saya datang lagi. Dengan dukungan penuh dari berbagai kalangan ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan Jaga TPS, Pramono Anung Rano Karno berharap
Para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga, proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Sementara itu, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Ya, Pramono unggul 7% dari cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. Pemirsa, SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno atau Sidul mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan persentase 46%. Sedangkan pasangan cagup cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih angka 39,1%. Kemudian pasangan cagup cawagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun Wardana berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Perusahaan elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Rano unggul dari dua pasangan lainnya. Ya, data survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut pasangan Pramono Sidul unggul tipis dari pasangan RK Suswono. Dua pekan jelang pilkada serentak, para calon kepala daerah Jakarta terus berjuang memenangkan hati rakyat. Namun data survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta, Pramono Rano Karno unggul dari dua pasangan lainnya. Berdasarkan survei 31 Oktober hingga 9 November, elektabilitas Pramono Rano Karno unggul mencapai 46%, disusul RK Suswono 39,1% dan Dharma Kun hanya 5,1%. Rano Karno saat berkampanye di Kebagusan Jakarta Selatan optimis bisa memenangkan satu putaran. Kita aja deh, kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah satu putaran kita bisa menangin Jakarta. Abang sama Mas Pram memang ngarepin kalau bisa satu putaran mah, supaya apa? Jakarta bisa buru-buru kerja. Soal dua putaran, Februari baru mulai. Sementara cagup Jakarta Ridwan Kamil menilai hasil survei tidak selalu sama dengan hasil akhir. Enggak, sama aja. Mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama. Kita kerja keras di sisa waktu tinggal 10 hari. Kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double. Dan dari pengalaman, mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Saihu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja. Kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Siapapun yang akan memimpin Jakarta nanti, diharapkan selain bisa membawa Jakarta menjadi kota global yang bisa diperhitungkan di mata dunia, juga mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sejumlah pimpinan negara termasuk Presiden Prabowo Subianto hari ini tiba di Kota Lima, Peru, Amerika Selatan guna mengikuti KTT APEC 2024. Pengamanan venue KTT APEC, tempat penginapan dan lokasi bilateral para pimpinan negara mulai diperketat pihak kepolisian setempat.
Pemirsa, saya mengabarkan langsung dari tempat nanti diberlangsungkannya KTT APEC 2024, yakni tepat nanti di belakang saya ini, yakni di gedung LCC yang merupakan venue utama digelarnya APEC 2024. Ini berada di Kota Lima, Peru, yang mana kalau berdasarkan informasi pada tanggal hari ini 13 November waktu negara Peru, sejumlah persiapan pengetatan ini dilakukan di sekitar kawasan. Kami memantau bahwa mulai dari pengamanan kepolisian dari polisi setempat, kemudian juga anjing pelacak disiagakan, dan juga sejumlah pengamanan seperti ketika nanti para delegasi, tamu kehormatan, dan para jurnalis yang akan masuk ke kawasan ini diperiksa secara ketat karena ada berbagai fasilitas untuk pengecekan dari barang-barang yang akan dibawa dari para jurnalis maupun dari para delegasi yang hendak masuk. Sementara itu fasilitas pun juga disediakan di sini, mulai dari media center internasional, kemudian juga beragam fasilitas yang tentunya disediakan sekali lagi untuk tamu-tamu kehormatan. Kemudian kalau berdasarkan pemantauan kami dari sejumlah pimpinan negara ini juga sudah tiba di negara Peru, yakni sudah melakukan juga bilateral ataupun pertemuan bilateral, dan nantinya dalam KTT APEC 2024 ini akan dihadiri 21 negara, dan nantinya diproyeksikan juga bahwa Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, akan tiba pada malam hari 13 November waktu negara Peru, yang nantinya akan beristirahat atau langsung ke kediaman untuk melakukan istirahat di salah satu hotel yang berada di Kota Lima, Peru. Sementara itu untuk diketahui bahwa tema besar untuk APEC kali ini adalah Empower, Include, dan Grow, dan membahas 3 isu penting, yakni perdagangan investasi, kemudian juga digitalisasi hingga sustainable growth. Dan tentunya harapannya dalam forum ini adalah memberikan kesejahteraan ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengunjungi posko pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Desa Kobasoma, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Panglima menyerahkan bantuan sembako untuk para pengungsi. Panglima TNI menyapa dan berdialog dengan para pengungsi di tenda pengungsian. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan akan membangun tenda pendidikan untuk anak-anak agar tetap bisa bersekolah meski terjadi bencana alam. Hingga Rabu pagi, Gunung Lewotobi Laki-Laki masih terus erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari mulut kawah. Ya, bawa sembako dan sebagainya, mereka obat-obatan. Mudah-mudahan semuanya. Yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Gedung BNPB dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, diantaranya kondisi terkini di lokasi bencana, aspek kesehatan dan obat-obatan, persiapan jalur logistik, kesiapan lokasi untuk bantuan rumah, hingga kondisi pengungsi. Rencananya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Selain menggelar ratas, Wapres Gibran juga melihat langsung ruang komando BNPB. Ditemani oleh Ketua BNPB, Wapres Gibran mendengarkan perkembangan terkini status Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Steven Patinama. Pemirsa, meski sedang berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo tetap menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, dalam rapat ini dibahas terkait dengan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT. Saudara-saudara sekalian, bisa dengar suara saya? Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melalui video conference. Rapat kali ini diikuti oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB. Terima kasih. Saya mengucapkan saudara-saudara, saya ingin diberi update
bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Presiden Prabowo juga tegaskan, pemerintah harus hadir dan menangani korban erupsi dengan serius. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir, bahwa pemerintah pusat harus hadir, ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Saya hanya itu aja tadi yang beliau tegaskan berkali-kali. Pertemuan ini membahas terkait jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT yang kini mencapai 11.553 orang. Belasan ribu pengungsi ini berada di 6 lokasi pengungsian di Flores Timur dan 2 titik di Sika yang akan dipindahkan secara bertahap. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The White House, Washington DC, Amerika Serikat. Keduanya membahas penguatan kerjasama hingga situasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih Selasa siang waktu Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih, Washington DC, Presiden Prabowo dan Joe Biden membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi hubungan internasional dan stabilitas global. Di antaranya situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Selain membahas isu global, Biden juga mengungkapkan pentingnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, ini merupakan momen untuk mempererat kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin lama. Biden juga mengidentifikasi sejumlah fokus kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Salah satunya memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mendukung transisi menuju energi bersih, di mana Indonesia memegang peran penting. Pemirsa, polemik isu pemutusan hubungan kerja massal di lingkup perusahaan PT Sritex memang memancing perhatian publik. Terlebih Presiden sudah memerintahkan 4 menteri untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Oktober lalu, puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Merespons pilot emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan 4 menteri melakukan penyelamatan Sritex. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya menegaskan bahwa pemerintah akan turun tangan menyelamatkan Sritex. Terutama prioritas pemerintah adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja. Memang beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk selamatkan Sritex dari kepailitan. Setelah diterpa isu PHK, Kementerian Ketenagakerjaan memanggil Dirut PT Sritex untuk melakukan klarifikasi. Kementerian Ketenagakerjaan memanggil Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Dalam konferensi persnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut pemanggilan ini untuk klarifikasi soal pemutusan hubungan kerja atau PHK di pabrik tekstil tersebut. Berapa hari kemudian ada lagi berita lagi bahwa ada PHK massal. Dan ini membuat
saya terganggu. Artinya apa? Kok seorang pejabat negara berbohong selama ini gitu loh. Tidak ada PHK, ternyata ada PHK. Nah, hari ini saya panggil beliau, saya panggil Pak Iwan ini untuk klarifikasi. Ada PHK atau tidak? Karena saya jujur merasa terganggu dengan opini yang tidak bertanggung jawab ini. Pihak Sritex menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak melakukan PHK, namun ia membenarkan bahwa perusahaan telah meliburkan karyawannya. Bahwa saat ini Sritex tidak melakukan PHK satu orang pun. Gimana coba tegasin lagi Pak Iwan? Sritex tidak melakukan PHK, ya, dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Setelah mendapatkan penegasan tidak adanya PHK di lingkungan PT Sritex, Wabanakar menyebut bahwa pekerja harus mendapatkan kepastian, termasuk soal kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar laga uji coba. Ya, melawan Malaysia, Indonesia menang dengan skor 92-61. Tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar uji coba melawan Malaysia di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. Indonesia menang dengan skor 92-61. Meski meraih kemenangan, tim basket Indonesia akan terus mengevaluasi untuk memantapkan skuad yang dibawa dalam kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 nanti. Evaluasi kita ya di hari ini kan yang kelihatan itu pada saat kita di kuarter kedua di mana kita hanya bisa bikin skor 13 poin gitu, karena di situ kita mulai bermain sendiri-sendiri, banyak isolasi di mana kita sudah tidak sharing bolanya, akibatnya kita banyak bikin turnover. Nah, itu evaluasi yang paling penting, karena untuk melawan tim kayak Korea, tim kayak Thailand, kalau kita mulai bermain isolasi, mulai bermain sendiri-sendiri, maka peluang kita akan jadi lebih kecil. Ya sebenarnya bakal ada evaluasi tersendiri dari coaching staff. Tapi kalau dari aku lihat sendiri, mungkin secara turnover kita masih agak sloppy di situ, dan mungkin kita seharusnya bisa mutar bolanya lebih bagus lagi untuk dapat good shot dan minimize fast break point lawan sendiri. Indonesia masih akan melanjutkan laga uji coba dengan melawan Singapura pada 15 November mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ismalia, Oki Mahendra, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dan informasi olahraga tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Smantania pamit undur diri, pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.